Milenial Bali. Kali ini Bank BPD Bali mempersembahkan acara talk show dengan salah satu narasumber milenial trainer asli Bali, cantik, muda, terkenal, dan pastinya kalian udah pada tahu. Ini dia, Kakak Maharani Kemala. Beliau adalah salah satu founder brand kecantikan yang sudah ada di seluruh Indonesia. Ayo kita ngobrol-ngobrol ya sama beliau. Aku panggilnya Kak Rani aja ya, Kak. Gimana kabar Kak Rani hari ini? Kabar baik hari ini. Kakak gimana? Baik juga. Semoga semua teman-teman juga pada sehat ya, yang di rumah dimanapun kalian berada. Nah, aku mulai nih Kak, pertanyaan pertama. Pasti semua pada pengen tahu kisah suksesnya Kakak Maharani Kemala. Gimana sih awalnya mulai bisnis sampai bisa sebesar seperti sekarang ini? Kalau dibilang kisah sukses, kalau kita merasa sendiri kalau kita belum sukses gitu loh. Cuman mungkin kisah inspiratif kita sendiri dari dulu saya pegawai bank, akhirnya bisa seperti ini. Kita ceritain sedikit ya Kak ya? Ya, boleh. Kita ceritain dari awal. Dulu awal karirnya kita, saya sendiri, Rani sama suami itu memang kita di perbankan. Jadi pertama kuliah dulu 2010 langsung masuk ke salah satu bank di BUMN, dan suami juga di lembaga keuangan juga. Jadi kita sama-sama di bank. Terus berjalannya waktu akhirnya kita resign tahun 2016. Jadi baru 4 tahun yang lalu resignnya. Wah, 4 tahun yang lalu loh baru resign, terus mulai usaha. Akhirnya mulai dari jualan online sambilan kerja. Jadi pulang kerja kita jualan online, terus anterin COD sama suami tahun 2014-15 itu. Akhirnya tahun 2006 mutusin buat resign biar fokus. Nah, akhirnya si brand ini juga sebesar ini gara-gara kita lebih fokus untuk menjalani berdua juga dan tim yang lain juga gitu. Oke, keren banget nih dari jualan online bisa sampai sebesar sekarang. Kalau untuk waktu itu kepikiran nggak sih Kak untuk proses izin usaha terus ngembangin biar sampai sebesar kayak sekarang ini? Awalnya sebenarnya semuanya tuh berjalan sesuai dengan ini ya. Misalnya kalau kita pengen sesuatu itu tiba-tiba hal gitu sejalannya waktu tuh itu akhirnya kita pahami semuanya. Kayak perizinan awalnya. Tapi kalau kita mau benar-benar sukses, kita memang harus buat itu semuanya legal dari segi administrasi negara, perpajakan juga. Akhirnya kita bisa seperti ini gara-gara semua yang kita lakukan itu semuanya sudah teradministrasi yang baik gitu. Awalnya gimana sih cara kita mengurus sebuah brand ya? Jadi sebuah brand awalnya itu dulu tuh kita maklon dulu di pabrik orang karena kita belum punya pabrik sendiri. Jadi maklon itu kita titip merek, akhirnya di branding dengan nama merek kita sendiri gitu. Karena kita nggak ngerti kan sama sekali bagaimana sih caranya kita itu mengeluarkan izin, bagaimana regulasinya, kita nggak ngerti sama sekali. Yang ngerti kita hanya jualan ya. Jadi produk itu ada, kita jualin. Nah, bagaimana sih tahapannya? Dulu kita maklon ke pabrik. Akhirnya dari maklon itu perizinan semuanya diurus pabrik awalnya. Pabrik yang orang tempatnya kita maklon. Jadi maklon tuh kayak numpang produksi, tapi dan sekarang udah produksi sendiri. Nah, sekarang akhirnya dengan jalannya si pabriknya kita maklon itu ada kerikil-kerikilnya, misalnya ketidakcocokan ataupun karena produksinya nggak bisa banyak, akhirnya kita memutuskan untuk membuat pabrik sendiri. Nah, bagaimana sih cara kita buat pabrik itu semuanya sudah jalannya itu sesuai dengan yang kita rasain sebelumnya. Jadi selama 2 tahun kita maklon, di sana kita belajar. Bagaimana banyak belajar. Tanya jadi juga sama yang udah benar. Kalau teman-teman mau usaha, memang kita tuh nggak bisa langsung punya usaha, tapi kita memang harus belajar dulu ke orang. Itu paling penting kita belajar. Oh, ternyata kayak gini stepnya. Akhirnya kita bisa memiliki sebuah pabrik itu gara-gara kita mendalami. Oh, ternyata si pabrik ini kekurangannya ini. Akhirnya kita kekurangan di sana, akhirnya jadi kelebihan kita di sini gitu. Jadi benar teman-teman milenial Bali, kalau kalian memulai usaha itu sebaiknya diurus juga ya izin usahanya. Nah, itu adalah salah satu modal untuk kalian mengembangkan bisnis kalian dengan melakukan pinjaman ke bank misalnya. Nah, kalau Kak Rani awal-awal pinjam uang di bank nggak sih?
atau peran perbankan bagi Kak Rani gimana Kak? Sebenarnya awal banget kita terus terang banget ya, kita nggak ada yang bank yang percaya sama sekali sama kita karena kita jualnya online, sedangkan bank kan mereka harus melihat fisik dari bangunan semua itu, sementara kita belum pernah yang namanya sampai sekarang pinjaman modal dari bank karena belum ada, zaman dulu itu belum ada bank yang mengakui kita itu awalnya. Tapi dengan ini mungkin teman-teman lebih fokusnya ke warehouse-nya mungkin, jadi bank mungkin bisa menilainya dari sana. Tapi peran perbankan juga paling utama sih kalau menurutnya Rani, karena itu buat kita bisa modal usaha untuk stok semuanya, untuk perputaran modal. Jangan sampai kita menggunakan uang cash atau cash flow kita sendiri untuk mengembangkan usaha, sedangkan kita nggak punya cash flow gitu. Nggak boleh campur juga antara bisnis dan kehidupan pribadi. Nah ini paling penting. Jadi awal-awal saya mulai usaha banget, 2014 itu sebenarnya saya udah usaha itu tahun 2010. Jadi 2010. Modal awalnya berapa sih Kak? Awalnya? Jadi awal modalnya usaha Rani itu 3 juta. Dari 3 juta guys. Pas dari 3 juta itu tuh dari dapat THR nyepi ya. Dapat THR nyepi, ini duitnya mau diapain gitu. Sedangkan kalau zaman dulu karena saya kerjanya di bank, gaji semuanya udah kita plotin, ada yang langsung kita tabung pakai tabungan rencana, ada tabungan rencana tuh biasanya saya pakai buat ke luar negeri jalan-jalan. Jadi setiap tahun tuh dapat reward sendiri dari tabungan saya. Terus sisanya itu kan ada sisa, jadi bingung ini duitnya mau diapain karena ini nggak bisa nih, sepertinya duitnya diam aja di rekening. Makanya pada saat itu saya mulai bisnis online dari THR-nya hari raya gitu. Keren pokoknya. Dari 3 juta terus jadi puluhan M, beneran nggak sih tuh Kak? Kalau dari 3 juta sendiri beneran banget. Jadi awalnya tuh punya uang itu kan ngerasa ini uangnya pakai apa sih gitu. Akhirnya beli dulu produk wajah kan yang namanya Cantik Skincare. Dulu kita pakai nama Cantik Skincare. Oh, jadi akhirnya produk jualan orang itu dulu dijual. Produk partner juga sama sudah. Partner. Akhirnya produk Cantik Skincare itu kita jual ke COD, terus kita endorse. Awalnya tuh banyak yang komplain karena banyak banget teman-teman zaman itu tuh pakai produk lain terus tiba-tiba pakai produk kita kan nggak semua skincare cocok gitu loh. Dan kita awalnya nggak mengerti karena jualan aja gitu loh. Akhirnya ngerasa aku harus balikin nih modal yang kemarin, yang penting balik aja dulu gitu. Ternyata baliknya cepet, terus akhirnya ketagihan, akhirnya jualannya ketagihan dari gara-gara itu. Dari modal 3 juta akhirnya punya uang 700 juta, 1 miliar. Akhirnya kita punya brand sendiri dari jualan itu. Keren awalnya. Jadi bisa muternya sana. Jadi harus pintar-pintar kita juga ya untuk ngatur. Betul, harus pintar-pintar kita ngatur keuangan. Harus dipisahkan dari yang memang uang bisnis dengan uang pribadi. Tapi kita memang harus tahu keuntungan kita berapa buat teman-teman milenial yang baru mau usaha. Paling penting tuh kita harus tahu berapa sih keuntungan kita. Jadi kita udah tahu maksimal kita belanjanya berapa dari keuntungan, maksimal kita taruhin lagi di modal. Jangan sampai menggerus modal kita habis malah. Ya. Jadi kalau saran buat teman-teman, kalau bisa nanti kalau mau punya usaha, jangan pertama kali pinjam modal. Kalau punya usaha ya, baru mau punya usaha. Kecuali kita mau ngembangin usaha. Itu tipsnya. Kalau mau punya usaha, kita udah pinjam dulu, kita beban dengan pinjaman itu. Kalau tips ya dari saya sendiri. Tapi kalau kita usahanya sudah besar, kita mau tambah modal, iya silakan. Tapi mau dari awal mau pinjam modal buat usaha itu jangan. Jangan pernah. Pinjam modal buat sendiri usaha. Dulu ya. Harus teman-teman punya tabungan sendiri untuk modal buat usaha. Jangan pokoknya namanya pinjaman dulu di awal gitu. Karena kita nggak tahu, kita kan namanya gambling kalau usaha. Ini usahanya kita akan maju atau enggak, akan berjalan atau enggak. Tapi kalau kita usahanya kita dengan uang pribadi kita yang udah kita kumpulin udah dari lama ya, kita kan tabung, akhirnya kita punya usaha, itu akan lebih ini uangnya nggak boleh hilang gitu. Karena kita udah nabung dari lama. Benar gitu. Kak. Kalau ada ketentuan di bank juga, kalau untuk memulai usaha itu usaha minimal udah berjalan 6 bulan. 6 bulan ya. Jadi bank baru bisa ngasih pinjaman ke teman-teman milenial. Jadi usahakan kalau mau mulai usaha, dimulai dulu dengan modal sendiri dari kecil-kecilan, kemudian aja. Kemudian bisa dikembangkan.
kalian urus izin-izinnya, jangan ragu, Bank BPD Bali pun saat ini sangat mensupport teman-teman milenial, baik yang sudah punya usaha maupun yang belum punya usaha, kita bisa bantu dengan kredit KUR, kredit usaha, dan kredit lainnya. Susah nggak jaminannya apa? Ya gampang kok Kak jaminannya, yang penting usahanya berjalan dulu. Oke. Jadi jangan ragu lagi. Jadi kita bisa mampir ke Bank BPD buat teman-teman yang di Bali buat usaha atau yang udah mulai usaha. Ya, Bank BPD Bali pun sekarang sudah jadi bank digital loh. Ada mobile bankingnya, QRIS, internet banking bisnis, jadi kalian bisa dari HP aja atau di rumah aja bisa mengakses Bank BPD Bali. Jadi gitu gampang ya? Gampang banget Kak Rani, kalian bisa belanja bayaran online, gampang, bayaran gampang, bayar tagihan, belanja online juga bisa. Oke. Untuk strategi marketingnya nih Kak, aku nanya, peran sosial media itu penting nggak sih dalam Kak Rani menjalankan bisnis ini? Nah, kalau kita sekarang bisnis semuanya tuh pakai sosial media. Jadi kalau kita bukanya offline store itu kan orang yang tahu tuh cuma sekeliling kita aja kan. Iya, betul. Tapi kalau kita bukanya online store itu orang yang tahu hampir seluruh dunia juga bisa. Jadi peran sosial media itu juga sangat membantu kita dalam bisnis. Dari Rani dulu awal banget bisnis sampai sekarang itu semua sosial media yang gerak. Jadi dari segala lini juga, dan akhirnya orang-orang pada join juga bisnisnya, jadi pada reseller pada gabung. Kita kan bisnisnya bukan MLM kan, tapi bisnis kita adalah jual beli putus ke reseller. Jadi banyak, akhirnya si reseller ini membantu kita untuk menyalurkan semua produk-produk kita seluruh Indonesia. Itu makanya akhirnya produk kita ditahuin banyak orang, dan berkat sosial media ini juga akhirnya membantu banyak orang juga. Oke, jadi sekaligus memperkenalkan dengan mudah ya produk-produk kita, brand itu. awareness banget dari HP. Sosial media yang paling berpengaruh apa sih Kak? Kalau yang sekarang TikTok. Oke, ya, TikTok. kalau sekarang banyak banget yang nggak ngerti kalau TikTok itu sangat pengaruh banget. Sampai waktu kemarin awalnya kita juga nggak pernah mau main TikTok awalnya, karena kita ngerasa TikTok itu aku nggak mungkin bisa joget, karena orang-orang mindsetnya kalau TikTok tuh joget, tapi ternyata TikTok itu bisa mengenalkan brand kita jauh lebih luas daripada sosial media yang sebelumnya. Kayak Instagram, awal kita jualan, kan ya? awal kita jualan join itu memang Instagram. Jadi pertama kali Rani punya produk, Rani promosiin di Instagram, endorse dari ke artis-artis lewat Instagram semuanya. Dan teman-teman yang lain kayak reseller sama agentnya kita sendiri itu mereka jualannya di Facebook. Jadi semua lini kita juga jualan. Dan ternyata sekarang yang paling hype aja itu adalah si TikTok. Karena saat ritmenya TikTok, kalau kita ngelihat dan teman-teman kita juga pasti akan ngelihat. Jadi lumayan banget buat promosi diri kita sendiri dan promosi untuk usaha kalau TikTok. Dan nggak ngeluarin biaya banyak nggak sih Kak kalau promosi sendiri, kita yang paling banyak ngeluarin biaya itu adalah yang di televisi, udah pasti. Di TV ya? Udah televisi, dan seperti endorse itu lumayan. Karena walaupun produk kita penjualannya udah lumayan banget, tapi kita tetap harus promosi, paling penting. Karena menciptakan orang-orang biar mereka tahu bahwa si MS Gold ini ada, dan mengingatkan offline orang store ya, harus ada juga, online store juga oke ya. Kalau offline store itu juga pengaruhnya itu lumayan banget, itu biasanya didiriin oleh agen-agen kalau offline. Kalau yang online kita sendiri sih yang bergerak biar si agen-agen itu nanti akhirnya dapat jualan gitu. Jadi kita membantu reseller kita, agen kita supaya mereka jualannya lebih ramai lagi. Dari sini udah kita membantu mereka semua. Apalagi milenial juga pasti pada punya kan TikTok, Instagram, lagi ramai Facebook. banget sih kalau TikTok itu. Kalau kendala sendiri dalam perjalanan bisnis ada nggak sih Kak? Pasti kayaknya sih. Cuma dari caranya apa? Kalau dari sendiri ya, ini kendala yang mungkin teman-teman nanti bisa jadi perbaikan teman-teman. Jadi kita belajar dari belajaran bareng-bareng ya kan. Jadi dulu awal-awal kendala itu kita bukan siapa-siapa tapi tim sendiri. Nah, kita memang harus dari sekarang bangun tim yang bagus dan solid, dan bagaimana cara kita nge-service tim kita sendiri. Jadi kendalanya bukan dari luar, karena membangun sebuah bisnis yang menjadi sampai sebesar ini itu berkat semua tim di dalamnya. Kekompakan tim, akhirnya si perusahaan bisa jalan autopilot. Sebenarnya kendalanya itu banyak, dari
Kalau yang lain ya di luar dari tim ya itu banyak, tapi kalau timnya sudah oke, mereka akan menyelesaikan semuanya itu dengan baik gitu loh. Jadi kendalanya yang harus kita dari awal sebuah bisnis itu jalan, kita memang harus punya tim-tim yang oke, itu kita akan dapat sejalannya waktu. Tapi bagaimana sih cara kita mendidik mereka biar oke, harus kitanya sih yang oke juga, iya, ya kan? Pastilah. Harus kita memberikan contoh harus kepada mereka kan. Foundernya dulu yang oke. Ya, bagaimana mereka akan seperti itu, dan bagaimana kita akan seperti itu. Jadi untuk membuat perusahaan yang sangat besar, kita harus mulai dari tim yang sangat kecil dan akhirnya bisa besar gitu. Pertanyaan terakhir nih Kak, untuk teman-teman milenial Bali yang sudah mulai usaha atau yang akan merintis usaha, mungkin ada pesan kesan dari Kak Rani untuk mereka. Jadi buat teman-teman semuanya, kalau kita mau usaha, yang pertama kita harus fokus. Jadi kalau kita sudah memilih untuk menjadi entrepreneur, kita harus memilih jalan itu dengan sungguh-sungguh. Jadi nggak boleh yang namanya orang kedua dan orang ketiga. Jadi jalan itu harus kita tentukan jadi orang pertama. Terus yang kedua, tetap kita harus punya goals, apa yang kita mimpikan di tahun depan, apa yang kita mimpikan dari usaha-usaha kita, dan goals kita harus kita bisa capai. Terus yang ketiga, jangan pernah, yang sekali lagi ya, masalah pinjaman yang tadi, jangan pernah kalian pinjam untuk usaha itu jika memulai usaha. Jadi harus benar-benar bisa ngatur keuangan yang baik, dan teman-teman juga harus bisa ngatur keuangan yang pribadi dan usaha itu harus berbeda. Walaupun usahanya kecil-kecilan, online shop biasa, apapun itu, jualan baju, apapun itu, tetap kita mulai dari awal kita harus punya financial atau finance yang terkontrol. Jadi kita memang harus pinter banget mana sih uangnya kita, mana sih uang perusahaan. Dan jika kita sudah punya modal yang lebih atau keuntungan yang lebih, akhirnya si uang itu kita bisa investasikan di mana gitu. Jadi itu aja mungkin tips buat teman-teman, harus bisa ciptain goals teman-teman semuanya. Siapa sih kita kalau kita sekarang belum dipandang, tapi suatu saat kita bisa dipandang. Nah, terima kasih banyak nih Kak Rani. Semoga banyak teman-teman milenial yang terinspirasi sama Kak Rani dan menjadi sukses kayak Kak Rani. Sekian dulu ya teman-teman milenial Bali. Salam milenial trainer Bali.